jadi mendekati 80 hari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hamka-hamka muda dimanapun berada, jumpa lagi di podcast Pasca Sarjana UHAMKA. Nama saya Sugeng Rianto, bisa dipanggil Sugeng. Nama saya Lesti Kaslati Siregar, panggil saya Lesti. Nah, kita mau kenalin juga nih teman-teman kita, tim kreatif kita nih ya Pak Sugeng. Nah, selain kita berdua ada tim kreatif yang ini luar biasa nih. Lagi. Ada Bu Dian dan Bu Ana. Nah, Pak Sugeng, kita mau ngobrolin apa nih ya? Ngobrolin sesuatu yang lagi hits, lagi booming. Sesuatu yang lagi hits, lagi booming. Apa tuh ya? Tentang apa tuh? Masih berkaitan sama pendidikan. Tentang pendidikan. Apa yang sekarang lagi hits tentang pendidikan ya, hamka-hamka muda? Ayo. Nah, yang bertanya-tanya nih. Kita mau ngobrolin siapa nih? Tentang salah satu inspirator kurikulum Merdeka. Inspirator kurikulum Merdeka. Ada yang tahu nggak nih hamka-hamka muda? Siapa? Siapa nih inspirator kurikulum Merdeka? Siapa Saya. Ya? Dan mungkin juga saya ya. Nah, siapa nih Pak Sugeng, kita sebut ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu siapa sih? Ya, kita perlu tahu dulu nih hamka muda, bagaimana biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, gimana nih Pak Sugeng? Nah, Ki Hajar Dewantara itu sendiri namanya sebelum berubah jadi Ki Hajar Dewantara ini ada cerita panjang. Nah, ada cerita panjang ternyata. Jadi, gimana tuh Pak Sugeng? Ki Hajar Dewantara ini nama aslinya itu Raden Mas Wardi Surya Ningrat. Beliau itu lahir tanggal 2 Mei tahun 1889. Nah, beliau ini jadi ceritanya panjang nih sebelum dia berubah nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Iya. Panjang banget. Dia sekolah di sekolah dasar untuk warga-warga Eropa Belanda. Lalu dia juga meneruskan di Stovia. Kemarin saya kunjungan museum ada tuh foto patung beliau tuh Ki Hajar Dewantara. Di Stovia ya, Pak Sugeng ya. Boleh tuh kalian kunjung-kunjung ke museum Kebangkitan Nasional. Karena ada banyak informasi soal Stovia ya. Nah, kalau apa sih latar belakangnya gitu ya sampai beliau jadi disebut Bapak Pendidikan Indonesia gitu ya. Nah, karena tadi kita udah ngobrolin bahwa beliau itu pernah sekolah di Stovia gitu ya. Nah, di Stovia itu beliau juga aktif di kepengurusan organisasi gitu ya. Sebelum beliau jadi Bapak Pendidikan nih, ada latar belakangnya dulu, sejarahnya dulu kenapa beliau jadi sampai disebut Bapak Pendidikan. Nah, pertama di sekolahnya itu beliau aktif di kepengurusan organisasi Budi Utomo. Kemudian beliau juga pernah jadi wartawan karena beliau punya bakat sebagai penulis ya. Tulisan-tulisan beliau itu Pak Sugeng itu sangat tajam ya, kemudian mengkritisi tentang anti kolonial gitu. Nah, kemudian beliau juga dengan teman-temannya itu juga menciptakan mendirikan organisasi 3 Serangkai ya. Nah, itu Ki Hajar Dewantara, Dewes Dekker sama Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, kemudian Pak Sugeng pernah dengar nggak bahwa beliau pernah nulis nih? Yang mana? Nulis tuh tentang pokoknya tulisan itu tuh membuat pemerintah Belanda itu marah tuh. Oh iya Nah, tulisannya Pak Sugeng yang berjudul Andai Aku Orang Belanda. Nah, Andai Aku Orang Belanda. Ya. Itu juga booming sih Bu. Itu kalau menurut saya itu dasarnya dari titik balik beliau. Jadi dari artikel yang beliau kutip dari penulis siapa lupa namanya ya. Nah, itu diubah ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi ketika saat itu kolonialisme Hindia Belanda pada saat itu ingin mengumpulkan sumbangan-sumbangan untuk merayakan
kemerdekaan Belanda. Nah di situ Ki Hajar Dewantara dengan beraninya ya menggunakan kutipan dari penulis tersebut itu memetik andai aku jadi orang Belanda. Jadi dia menyampaikan pesan ini orang-orang Belanda ini sebenarnya sudah menjajah, tapi kok masih mau minta upeti untuk merayakan kemerdekaan mereka. Sementara kita belum dikasih kemerdekaan, itu kan hal yang aneh. Nah dari situlah Ki Hajar Dewantara itu dilihat ya dan diasingkan. Nah, iya, karena diasingkan itu ya Pak Sugeng ya, diasingkan ke Belanda. Kemudian selama masa pengasingan itu ya menjadi bahan refleksi juga buat beliau tentang bagaimana Indonesia, ya, bagaimana penjajahan gitu ya, sehingga memang itu yang menjadi titik balik gitu ya Pak Sugeng ya, titik balik tentang kehidupan beliau. Nah, terus nih kata-katanya nih yang saya baca nih ya Pak Sugeng ya, bahwa di masa pengasingan itu beliau juga bergabung di organisasi pelajar yang ada di Belanda, sehingga di organisasi itu beliau banyak belajar nih soal pendidikan ya, soal bagaimana mendidik anak, mendidik bangsa gitu, sehingga itu yang memperkasai beliau untuk kembalinya ke tanah air. Beliau menciptakan sekolah ya, menciptakan sekolah. Nah, taman siswa ini ya. Iya betul, taman siswa. Pak Sugeng tahu nggak soal taman siswa tuh, Pak Sugeng? Jadi kalau taman siswa itu kan sebenarnya terbentuk dari protes Ki Hajar Dewantara terhadap sistem pendidikan yang di apa ya kalau dibilang diterapkan sama Belanda. Nah kalau mengutip perkataan dari Prof. Ana, dulu itu warga pribumi itu hanya dikasih jatah pendidikan itu ongkoloro gitu ya. Jadi apa tuh ongkoloro? Ongkoloro itu jadi sekolahnya itu hanya sampai ke level kedua, kelas 2 aja, cuman membaca, hitung, itu aja. Nah dari situ Ki Hajar Dewantara tuh melakukan protes ya, beliau itu menyatakan bahwa kita tuh harus setara, kita tuh harus mendapatkan pendidikan yang layak melalui taman siswa itu Bu. Nah seperti itu Bu, itu taman siswa. Nah nama Ki Hajar Dewantara itu sendiri juga punya arti ya Pak Sugeng ya. Iya betul. Kira-kira apa tuh artinya Pak Sugeng? Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya kan nama aslinya Suwardi Surya Ningrat ya. Nah, tapi kenapa tiba-tiba diubah jadi Ki Hajar Dewantara? Sebenarnya ada sejarah juga tuh ya latar belakang itu. Sebenarnya kata Ki itu kan disematkan untuk menanggalkan gelar kebangsawanan itu. Raden Mas itu ditanggalkan, diganti sama Ki. Dan Hajar Dewantara itu memiliki makna yang dalam tuh Bu. Jadi dia arti katanya itu yang pernah saya baca ya, nanti dikoreksi kalau salah. Pengajar rakyat yang bertujuan untuk melawan kolonialisme itu sudah mengandung makna perlawanan dan mengutamakan pendidikan. Nah kayak gitu. Iya, masa-masa pada saat itu masa-masa penjajahan Belanda itu ya sangat gencar sekali ya hamba-hamba muda, sehingga memang ini kenapa beliau disebut sebagai pahlawan ya, Bapak Pendidikan Indonesia, karena memang apa ya keinginan beliau ya untuk membebaskan ya masyarakat dan tidak membelenggu terutama soal pendidikan ya Mas Sugeng. Sehingga yang katanya tadi orang bangsawan namanya pakai Raden Mas, kemudian dirubah jadi Ki Hajar Dewantara. Ki itu kan panggilan sehari-hari ya hamba muda, sehingga bisa diharapkan bisa membaur juga ke masyarakat. Nah terus nih Pak Sugeng, beliau juga banyak pemikiran ya tentang pendidikan, termasuk katanya ada kata teringa. Nah itu apa tuh Pak Sugeng, teringa gitu. Nah teringa itu sendiri tuh menarik tuh Bu. Kalau sekarang itu kita lebih populer dengan kata kognitif, afektif, psikomotorik. Sebenarnya teringa itu lebih sama. Yang pertama itu pertama adalah ngerti itu memahami menggunakan apa? Menggunakan akal. Nah, itu lebih ke arah kognitif. Nah, sementara kedua itu artinya merasakan. Nah itu unsur afektif. Jadi dia lebih bersifat merespon, menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai. Nah yang ketiga adalah ngelakoni. Ngelakoni itu sama dengan psikomotorik, jadi mengamalkan, artinya bertindak secara terpimpin. Nah itu teringa.
Nah selain itu ada juga Bu konsep-konsep yang beliau sampaikan itu, mulai dari yang sering kita lihat tuh di simbol Kemendikbud. Nah ya. Apa tuh Bu? Apa tuh ya? Simbolnya di Kemendikbud. Kan? Saya lupa juga nih. Ada simbol. Ya ada kayak apa ya? Kalau di topi anak SD itu ada tuh ya. Jadi ada sayap-sayapnya. Itu kan lambang sebuah kalimat yang sering diulang-ulang, yaitu apa tuh? Tuturi Handayani. Apa tuh artinya tuh ya, Tuturi Handayani ya? Nih kamu muda harus tahu nih artinya nih. Apa tuh Pak Sugeng? Tuturi Handayani. Okay. Nah, Tuturi Handayani sebenarnya itu adalah penggalan dari 3 kalimat, Bu. Pertama, ya Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan yang terakhir Tuturi Handayani. Nah, Ing Ngarso Suntulodo itu pertama di depan menjadi toladan, ya. Terus Ing Madya Mangunkarso di tengah menjadi penyeimbang, dan Tuturi Handayani itu di belakang menjadi pembimbing dan memotivasi. Itu kata-kata kecil yang kita ulang-ulang itu. Baik diulang-ulang, Tuturi Handayani, Tuturi Handayani. Sebagai semangat kita nih dalam mendidik gitu ya Pak Sugeng. Nah, selain itu Tuturi Handayani itu sebenarnya terinspirasi dari konsep Among. Nah iya, katanya ada konsep Among ya, Pak Sugeng ya. Ada. Itu sistem persekolahannya Ki Hajar Dewantara nih, Hamka Muda. Itu yang tadi di awal Pak Sugeng sebut taman siswa. Iya. Kemudian ada sistem Among dan Pamong. Nah, sistem Among itu seperti apa tuh? Nah, kalau Among, Pamong, Ngemong. Jadi kalau orang itu Pamong, dia menjadikan contoh gitu ya, memimpin. Sementara kalau Among itu lebih ke mengajarkan tentang nilai-nilai benar salah tanpa mengambil haknya dia. Nah, kalau terakhir itu Momong ya, kan ada Pamong, Among, Pamong, Ngemong. Ya. Nah, Ngemong itu lebih ke artinya itu memelihara, merawat, mengevaluasi, mengingatkan dan sebagainya. Itu konsep itulah yang nantinya akan jadi 3 kalimat sakti tadi itu. Ya, Ing Ngarso Suntulodo, ya, Ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Nah, itu kan tiga kata-kata yang sering diulang ya. Harus dihafal juga nih. Saya juga lupa juga ya. Harus kita hafal nih. Nah, jadi Pak Sugeng, kalau ini ya sistem Among, Pamong, Ngemong nih, guru-guru juga harus tahu ya. Baik calon-calon guru, Hamka Muda harus tahu tuh bahwa guru itu harus. Oke, nah tadi sistem Among, Pamong, sama Ngemong ya, Pak Sugeng. Harapan kita nih ya untuk guru-guru, calon-calon guru juga ya, Hamka Muda, itu ini menjadi apa ya, hal-hal yang menginspirasi kita ya, bahwa Pamong itu seperti guru ya, yang memfasilitasi, melayani, sedangkan Among itu siswa ya. Saya nggak enak duduknya. Nah, gimana ya? Dan Ngemong itu tadi seperti menuntun ya, mengajarkan, memberitahu nih mana sih yang benar, mana yang salah gitu ya. Kemudian katanya ini ada analoginya juga nih Pak Sugeng, yang Pamong itu analoginya katanya seperti padi. Nah, itu seperti apa ya? Nah. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini kan pendidikan itu menuntun anak dengan segala kodrat yang dimiliki untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai seorang individu ataupun masyarakat. Nah, jadi dengan kata menuntun itu, kita sebagai guru-guru ini wajib tahu gitu, nggak boleh memaksakan. Kalau namanya nuntun kan kalau di depan namanya nyeret ya, di depan nyeret, kalau di belakang ini dorong. Kalau nuntun kan di samping, harus didampingi ya, menemani gitu. Nah, dari situ muncullah analogi pendidikan itu seperti menanam padi ya. Jadi ketika petani menanam padi, maka yang tumbuh adalah padi gitu. Tidak mungkin yang tumbuh adalah kacang hijau gitu ya. Terus petani kan juga yang tahu posisi nanam padi itu posisi yang sesuai dengan matahari gitu ya. Jadi
ya walaupun dia yang mendampingi melihat bagaimana padi ini bisa tumbuh, tapi tetap dipelihara gitu ya. Nah, betul. Ditemani gitu ya, sehingga padi ini tadi bisa tumbuh bermanfaat begitu. Jadi bagus tuh analoginya di Hajar Dewantara itu ya, bahwa sistem pamong tuh seperti kita petani menanam padi begitu, Hamka muda. Nah, yang menarik lagi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada kodrat alam sama kodrat zaman. Nah, kodrat alam sama kodrat apa? Kodrat zaman. Tuh, ini dalam banget tuh ya. Oh, ini seperti makna filosofis ya. Iya, kayak gitu. Ya. Jadi seperti apa tuh kodrat alam dan kodrat apa tadi? Kodrat zaman. Kodrat zaman. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak bisa merubah kodrat seorang anak yang sudah dikodratkan. Gitu ya. Jadi dia akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidikan itu hanya bisa menghapus atau menebalkan gitu ya. Jadi misalnya kodrat alam itu berarti bawaan-bawaan yang dimiliki oleh anak. Jadi bawaan-bawaan itu terpengaruh oleh apa? Oleh lingkungan keluarga, masyarakat. Maka penting pendidikan itu bukan cuma sekolah. Kita harus lihat lingkungannya, lingkungan keluarganya itu seperti apa. Dan kodrat zaman nih kayak kita sekarang nih podcast. Kalau zaman dulu mungkin orang berdakwah atau nasihatin orang pakai wayang gitu ya Bu. Gitu kan. Nah kita ngobrol-ngobrol aja, semoga nih hamka-hamka muda terinspirasi lah ya. Terinspirasi gitu. Ya. Sesuai dengan zamannya ya. Begitu. Nah berkaitan dengan itu tuh Pak Sugeng ya, bahwa mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat alamnya. Dia lahir seperti apa, lahirinya seperti apa. Anak-anak senang dengan hal yang bahagia, menyenangkan gitu ya. Seperti taman siswa itu juga kenapa mungkin disebut taman siswa? Taman itu ya tempat bermain, bersenang-senang gitu ya. Untuk siapa? Untuk siswa. Nah kemudian kodrat zaman sekarang itu memang sedang ngetrennya apa tuh gitu ya. Kalau zaman dulu ya kita tahu bahwa kelereng gitu ya. Kalau sekarang wajar-wajar saja pendidikan melalui gadget gitu ya, Pak Sugeng ya, karena memang zamannya seperti itu yang menuntun kita. Justru gitu. Tugas guru itu nyari celah gitu ya, bagaimana memanfaatkan media itu agar ke arah positif. Jangan cuman jangan hanya dipakai untuk hiburan semata. Nah pintarnya guru-guru itu juga bisa ini ya, berinovasi. Oh ini hal-hal yang dikira negatif, oh kita ambil positifnya, bisa diajarkan menjadi sebuah pembelajaran gitu ya. Gadget itu bisa jadi hal positif untuk pembelajaran begitu. Nah ini kan bagus banget nih pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ya Pak Sugeng, yang tadi sudah Pak Sugeng sampaikan gitu ya, yang sudah kita sampaikan tentang macam-macam, banyak ada sistem pamong dan juga tentang filosofis padi tadi gitu ya, tentang juga tadi ada yang kodrat alam sama kodrat zaman gitu. Nah berkaitan dengan itu tuh Pak Sugeng, kalau sekarang nih kurikulum, mohon maaf nih ya, kayaknya saya aja ditanya. Nah kalau sekarang kurikulum merdeka tuh. Nah, di mana Pak Sugeng kurikulum merdeka? Nah, ini sharing ya. Dulu awalnya saya bingung nih, kurikulum merdeka itu apa sih, maksudnya kurikulum merdeka itu? Merdeka yang bagaimana? Akhirnya setelah saya perdalam gitu ya, dari nonton video dan sebagainya, ternyata memang Ki Hajar Dewantara ini karena tadi seorang wartawan ya basicnya ya. Jadi beliau itu meninggalkan banyak catatan-catatan, dan itu juga jadi salah satu mengapa beliau ditokohkan dalam pendidikan kita dan jadi bapak pendidikan, karena catatan-catatan pemikiran beliau itu banyak dan terarsipkan gitu ya. Jadi ini pelajaran buat kita dan hamka muda nih ya, kalau punya pemikiran jangan cuma tulis di WA gitu ya, jangan cuma tulis di Facebook, tapi coba tulis di di diary atau apa gitu ya, yang nantinya bisa bermanfaat. Nah dari situlah konsep merdeka belajar itu Bu ditarik banyak hal tadi, misalnya konsep merdeka gitu ya. Merdeka itu kan berarti kita tidak mengalami ketergantungan ya, tidak mengalami tergantungan baik lahir maupun batin terhadap orang lain, tapi bukan berarti juga kita putus komunikasi gitu ya. Nah di situ Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan melalui catatan-catatannya, dan yang paling menarik itu di kurikulum merdeka ini ada
konsep menebal laku dan menemu kenali. Gitu. Menebal laku dan menemu kenali. Ya gitu. Jadi Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan, dan kita juga patut mencontoh ya gitu ya, beranggapan bahwa setiap pendidik itu harus beranggapan anak itu pasti punya potensi gitu. Nah permasalahannya, potensi itu adalah tadi si padi ya. Kalau padinya itu taruh di sawah, tumbuhlah dia. Tapi kalau padi taruh di akuarium, ya padi taruh di magicom, ya beras nggak tumbuh. Kalau padi dari beras, dari bumbu pakai nasi goreng. Jadi guru merdeka ya, diharapkan nih terbebas ya dari belenggu-belenggu gitu ya. Nah jadi memang kalau apa ya, saya lihat juga tuh di beberapa ini ya, kenapa sih gitu, apa yang memperkasai Nadiem Makarim gitu, menteri kita, untuk membuat kurikulum atau mendesain kurikulum merdeka gitu ya, karena memang pemikirannya Ki Hajar Dewantara itu memang membebaskan ya, maksudnya membebaskan masyarakat dari belenggu-belenggu gitu. Apalagi tadi Pak Sugeng juga sampaikan bahwa ada kodrat alam dan juga kodrat zaman gitu ya, bahwa yang namanya merdeka itu harus disesuaikan gitu ya dengan potensi siswa, minat siswa gitu. Sehingga di kurikulum merdeka juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu ya. Bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, Jadi pembelajaran memang sesuai dengan potensi dan minat bakat anak, sesuai dengan juga dengan kemampuan ya, apa yang disukai gitu ya, apa kira-kira anak-anak, kita harus tahu karakteristik ya, analisa siswa juga gitu. Mereka senangnya seperti apa, karakteristik mereka di usia, misalnya di usia sekolah dasar itu seperti apa, sehingga memang pembelajaran tuh kurikulumnya diharapkan yang sesuai gitu ya, dengan siswa itu yang mungkin maksudnya merdeka itu ya. Iya. Nah di situ juga ada konsep menemu-kenali, menemu-kenali potensi yang dimiliki oleh anak. Iya betul. Jangan sampai potensi-potensi tadi seperti umpama padi itu ketika ditaruh di tempat yang tepat, dirawat gitu ya. Nah proses perawatannya itu diumpamakan pendidikan. Jadi kalau pendidikannya kurang tepat, maka dia tetap akan tumbuh jadi padi, tapi kualitas padinya itu yang berbeda. Nah itu jadi kualitas yang terawat dan tidak terawat. Nah pendidikan itu jadi masuk ke konsep perawatannya itu. Kalau diumpamakan padi, nah seperti itu. Oke, Hamka muda, gimana Pak Sugeng? Sepertinya kayaknya ada banyak nih. Tidak banyak ya kita nih bicara soal Ki Hajar Dewantara, pemikirannya gitu ya. Nah harapan kita nih, misalnya nih Hamka muda nonton podcast kita nih Pak Sugeng, harapan kita nih semoga Hamka muda calon-calon guru gitu ya, yang sudah sekarang berada di dunia pendidikan juga supaya bisa ingat sejarah ya, membaca lagi, karena banyak inspirasi ya untuk kita gitu ya, bahwa ternyata teori-teori pendidikan yang kita gaung-gaungkan ternyata Ki Hajar Dewantara juga sudah menyampaikan itu gitu, dan makna-makna itu sangat inspiratif untuk kita nih sebagai pendidik gitu. Oke. Mungkin itu saja ya Bu Lesti, podcast kita hari ini ya. Terus jangan lupa untuk terus belajar membaca. Betul. Gitu ya. Karena tadi ada kodrat zaman, ada kodrat alam ya. Itu harus, kodrat zaman itu harus terus diperbarui. Kita sebagai guru ya harus memfasilitasi gitu ya, potensi-potensi itu agar tumbuh, mencari dan terus mencari, belajar dan terus belajar. Itu aja sih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Lesti. Sugeng juga dan teman-teman terima kasih juga ya. Semangat terus teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.